Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil'idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana. Ma'a alika ladhari ma'adini sirrikal asma fahum sufunun najati himana. Wa ala sahabatikal kirami humadinika asbahu li'walaihi unwana wattabi'ina lahum bisidkin ma hada hadil mawaddati hayyajal asjana. Halul muhibbina kada fasma ila siyaril musyaffa'i warhifil adana wansid ila awsafi tahal mujtaba wahdir li qalbika yamtali' wijdana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Habibir Rahman wa sayyidil akwan al-hadir ala man shalla alaih fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ya Allah ya Hannan wa ya Mannan wa ya Kadim al-ihsan. Allahumma la sahla illa in ja'altahu sahla fa bi qudratika wa judika wa karamika wa ihsanika ij'al kulla sa'bin wa hazanin sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama, yang kita muliakan, yang kita banggakan, guru-guru kita, dari para habaib, daripada tuan guru, dari masyayikh, para alim ulama, para asatidah, dewan guru, yang semoga Allah berikan kepada beliau-beliau keadaan yang sehat afiah, panjang umur dalam taat dan takwa, diberi kesabaran dan kekuatan dalam menyampaikan dakwah Nabi, dalam mengajarkan syariat Nabi, dalam menyampaikan sunnah Nabi, dalam mengajak cinta kepada Nabi dan meneruskan perjuangan Nabi, dan selalu diberikan oleh Allah berkah untuk beliau-beliau, keluarganya, pecintanya, dan yang berada di dalam naungannya dunia sampai surga. Amin Allahumma. Terutama pula daripada yayasan, juga pengurus pondok pesantren Darussalam Ampah, yang semoga Allah jadikan pondok ini bercahaya dengan ilmu, dan yang keluar dari tempat ini adalah orang-orang yang berilmu, yang terhiaskan dengan adab dan akhlak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mempunyai perhiasan yang mulia daripada ilmu, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dimuliakan dengan ikhlas dan mengharap selalu apa yang ada di sisi Allah sehingga mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, para pecinta baginda Rasul Sayyidina Muhammad, yang semoga kehadirannya menunjukkan bagian daripada rasa rindu dan cinta kepada Rasulullah, yang ingin mengungkapkan berjuang di bawah barisan dan komandonya Rasulullah,
yang semoga dimuliakan dengan pengakuan sebagai umatnya Rasulullah dan akan mendapatkan syafaatnya dari Nabi Muhammad dan kelak berkumpul bersama di dalam surga bersama Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di malam hari ini masih dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, dalam keadaan sebagai bagian daripada mukminin, sebagai bagian daripada muslimin yang dimuliakan oleh Allah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dimuliakan oleh Allah dengan kunci surga. La ilaha illallah miftahul jannah. Allah berikan kepada kita kunci surga. Allah berikan kepada kita satu kunci yang istimewa untuk berada di dalam surganya Allah. Dan nikmat ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dipilih sama Allah. Tidak semuanya mendapatkan nikmat, mendapatkan kunci dari surga. Berapa banyak daripada manusia yang diberikan oleh Allah dunia, bahkan mereka bergelimang dengan dunia, akan tetapi tidak diberikan oleh Allah kunci surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka pun tidak mengenal Allah, mereka tidak beriman kepada Allah. Hartanya tidak sedikit pun menjadikan mereka mulia, hartanya tidak sedikit pun mengangkat derajatnya di sisi Allah, hartanya tidak sedikit pun mendekatkan kepada surga. Tapi dengan la ilaha illallah, Allah sudah muliakan kita, orang-orang yang akan menghuni surganya Allah. Amin Allahumma. Sebagaimana yang tercantum di dalam kitab Maulid yang kita tadi baca, Al-Imam Syekh Abdurrahman Ad-Daibai Al-Muhaddits, seorang yang ahli hadis, mengarang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, bercerita tentang keindahan dan keagungan serta kemuliaan dari Nabi dan menunjukkan rasa gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah tentang hadis yang kedua bahwa ada nanti orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan imannya, dengan Islamnya, beramal saleh, amalnya baik, amalnya mulia, diterima oleh Allah, dosanya diampuni, bahkan sebagian dari mereka bersih dari dosa. Allah masukkan mereka ke dalam surga bi ghairi hisab, tanpa dihisab. Enggak pakai ditanya lagi, salatmu bagaimana, ibadahmu bagaimana, keadaanmu bagaimana, umurmu, hartamu, kesehatanmu, masa mudamu, masa hidupmu. Enggak ditanya, langsung diperintahkan malaikat antarkan mereka ke dalam surgaku. Yang kalau ulama saat kita baca Maulid Diba dengar kalimat ini, suluthun yadkhulunal jannah bi ghairi hisab, mereka ngangkat tangan, Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikan kami dari kelompok yang mereka tersebut. Amin Allahumma. Wa thuluthun ya'tuna bidunubihim, sepertiganya datang dengan dosa, tapi Allah ampuni dosa mereka, masuk ke dalam surganya Allah. Wa thuluthun ya'tuna bidunubin idham, yang sepertiga lagi dosanya enggak ketulungan, besar, banyak, dan enggak pernah minta ampun sama Allah, sehingga dosanya enggak diampuni sama Allah, enggak pernah dekat dengan Allah. Dia tinggalkan ibadah, dia enggak sholat, dia enggak ngaji, dia enggak zikir, dia enggak pernah hadir maulid, enggak ikut berjuang,
nggak ikut bantu, hartanya disimpan sendiri, nggak ada kebaikannya, sehingga nggak punya amal cahaya sedikit pun nggak ada. Sehingga malaikat ditanya oleh Allah, malaikat, bagaimana engkau dapatkan mereka? Ya Allah, mereka datang dengan dosa yang besar, dengan dosa yang sangat hebat. Mereka tidak punya amal dan tidak pernah minta ampun. Tapi saya lihat ada cahaya kecil. Allah, apa itu? Padahal Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha memahami, Allah Maha mengerti, dan lebih tahu daripada semua makhluk. Karena Allah Maha. Maka malaikat mengatakan mereka cuma punya modal pernah mengucap kalimat syahadat dan tidak pernah mengingkari kalimat syahadat tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, untuk umatnya Nabi Muhammad dan umat Nabi yang terdahulu. Mereka nggak punya apa-apa. Allah mengatakan di dalam syair Ad-Dibai bahwa adkhiluhumul jannata birahmati, masukkan mereka semuanya ke surga dengan rahmatku. Enggak jadi dimurka oleh Allah, enggak jadi diadab. Tapi keterangan dalam hadis yang lain bahwa mereka dicuci dulu, dibersihin, dihilangkan kotorannya, dihilangkan dosanya, tetap masuk ke dalam tapi harus mampir ke dalam neraka. Ini pilihannya di kita. Pian-pian pingin langsung masuk surga atau mampir dulu? Kalau kita pergi, ini saya pergi dari Pamangkih kemarin ke Buntok, dan dari Buntok nih tadi ke Ampah, mampir satu tempat, enak, makan, minum, masih ada majelis, kita baca maulid, kita dengarkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Kalau pergi perjalanan, kadang kita berhenti di rumah makan, kadang kita berhenti di masjid, kadang berhenti di pom bensin, kadang berhenti di warung-warung, mau beli minum, mau beli makanan, enak, nggak ada masalah. Cuman kalau urusan akhirat, kalau nggak masuk surga, nunggunya di mana? Di mana? Udah pernah? Yang cerita para alim, ulama, yang cerita guru-guru. Dari mana mereka tahu? Kabarnya dari Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Mampirnya bukan ke tempat minum, mampirnya bukan ke tempat makan, mampirnya ke neraka. Itu kalau di dalam kitab Ikhya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali, bab yang terakhir tentang surga dan cerita keadaan surga, keadaan nikmatnya surga, kemuliaan yang di surga. Salah satunya diceritakan nanti ada orang-orang yang beriman karena nggak punya amal, dosanya penuh, masuk neraka. Nah nanti orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah, mereka saat itu nanya, lah ente kan beriman, kenapa ente di sini? Pian kan dulu orang-orang yang termasuk beriman, kenapa pian sama-sama saya di neraka? Yang itu ngaku, iya, lam naku minal musallin, walam naku nut'imu miskin. Kami nggak sholat, kami juga nggak keluarkan harta bantu para fuqara dan masakin. Kami selalu berbuat dosa. Hatta atanal yakin, sehingga datang yang namanya yang yakin, yang hak, apa? Al-maut, kematian, sedang kami belum diampuni, sedangkan keluarga kami pun gak mintakan ampun. Maaf, terkadang orang Islam keluarganya gak diajarin Islam. Apalagi banyak sekarang ajaran-ajaran yang mengaku Islam tapi tidak menunjukkan kemuliaan Katanya kalau sudah meninggal biarin aja, sudah selesai, tinggal dia urusannya dengan Allah, nggak usah didoain, nggak ada itu tahlil, nggak ada itu kiriman doa, nggak ada kiriman yasin, nggak ada khol-kholan, dah biarin aja. Naudzubillah. Nih ketemu yang kayak gini nasib sudah amalnya dikit, dosanya numpuk, nggak ada yang mintain ampun lagi. Paling dapat kiriman lumayan kalau Jumat, Allahumma gfir lil mu'minina. Itu malaikat lihat dulu, mana stempel ente? Nah, ada stempelnya nggak, mukminin mukminat? Aduh ketinggalan, nggak ada ketinggalan.
Ini mampirnya neraka. Nah, mereka dihina sama orang-orang kafir. Kami nggak melakukan ibadah, dosa kami banyak menumpuk dan tidak ada yang mintakan ampun buat kami. Belum nutup ampunan tersebut dan saya tidak punya amal ibadah. Harta kami gunakan foya-foya. Harta kami tidak pernah kami tanam di tempat-tempat yang baik. Nggak kami tanam di pondok, nggak kami tanam di masjid, nggak kami tanam di musola, nggak kami tanam di majelis maulid, majelis Quran, majelis-majelis baik. Harta kami semuanya kami gunakan untuk yang namanya menuruti hawa nafsu kami. Kami buat yang megah, kami buat yang mewah, tempat tinggal, kendaraan, apapun yang kami gunakan mewah, tapi tidak ada tanaman untuk surga. Maka saat ini kami merasakan bagaimana pedihnya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, orang-orang kafir ngomong, nah syukurin ente rasain. Imannya ente nggak ada gunanya setelah jadi teman kita di neraka. Di situ Allah ngelihat berfirman, malaikat, mereka punya iman, punya ya Allah kecil. Ambil berkat imannya, masukkan ke dalam surga. Cuman di keterangan hadis yang lain, nanti mereka yang mampir surga, mampir neraka masuk surga, nanti di dahinya tertulis al-jahannamiyun, pernah mampir neraka. Wah, ini nanti lihat kalau teman-temannya ada stempel, mampir ya kemana. Kalau yang nggak ada stempel, nggak bisa ditutupin, nggak mungkin jadi ngomong sama gini tutupan nggak bisa. Apalagi temu guru nggak salaman, dijitak nanti. Kok nggak salaman? Maaf guru, ini kotor saya, dahinya nggak enak. Buka. Wah, mampir neraka ya kelihatan. Nah, ini kita dimuliakan sama Allah, nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Nikmat yang agung dan besar Allah berikan kepada kita, kunci surga. Bukan main-main, bukan kunci istana, bukan kunci rumah yang mewah, bukan kunci mobil yang indah, bukan kunci surga. Kalau masalah rumah yang megah, mobil yang mewah, atau kunci lemari yang di dalamnya isinya emas, permata, uang, kira-kira diincar nggak sama pencuri? Diincar nggak sama perampok? Cari kesempatan, bagaimana saya ambil itu, saya curi, saya mau rampok. Nah, kalau istana surga jelas ada yang mau merampok, yang pokok yang mau merampok iblis, setan, dan sudah buat perjanjian dengan Allah akan menyesatkan anak cucu Adam sampai yaumul kiamat. Makanya pegang la ilaha illallah dengan kuat, jangan mau dilepas. Perjuangan kita yang paling pokok, pribadi kita yang paling penting, jaga nih la ilaha illallah. Kalau kita nggak punya kunci, kalau kita nggak ada stempelnya, mau yang doain orang banyak nggak sampai kirimannya, karena nggak ada alamatnya. Perangkonya ada, tapi nggak ada alamatnya, tukang posnya juga bingung. Mau dikirim kemana ini? Nggak bisa. Ada alamatnya, nggak ada perangkonya, ya juga tukang posnya nggak mau ngirim. Kenapa? Nggak ada biayanya. Siapa yang mau ngirim? Yang penting ada alamatnya, penting dan diisi dengan perangko dikirim. Nah, itu kalimat la ilaha illallah. Sederhana. Tapi dua kalimat ini istimewa, kalimat tauhid yang menghilangkan semua kemusyrikan. Jadi di kita maaf ahlu sunnah wal jamaah, kenapa sih termasuk kita sering diajak untuk kalimat talqin la ilaha illallah, dzikir la ilaha illallah, kirim arwah dengan la ilaha illallah, termasuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman kita ini naik dan turun, terkadang naik, terkadang turun, bahkan terkadang turunnya itu kalau orang Jawa bilang delosor. Apa itu? Kalau orang Jakarta bilang nyungsep, melungsur katanya, melungsur sampai ke bawah nggak nongol-nongol lagi. Naudzubillah. Padahal kita bisa ngetes iman kita baik atau enggak gampang. Contoh apa? Kalau kita dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah. Masuk waktu duhur, alhamdulillah. Ambil air wudhu, berangkat.
hayya 'alas shalah, cepat-cepat dia berangkat. Oh, imannya baik. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allah, panas, bentar. Nah, ini agak nggak beres nih imannya. Ada panggilan adzan malah dia, wah ini adzan keburu, baru jam gini, cepet-cepet. Ah, ini ada penyakit nih, kena corona nih imannya nih. Atau bahkan nggak mau mendatangi panggilan Allah sama sekali, imannya sakit, takutnya sudah parah, nggak sadar kalau imannya sakit parah, tahu-tahu imannya mati. Naudzubillah min. Termasuk acara seperti ini. Sudah kangen kabar, oh hari Sabtu malam Ahad ada Maulid Nabi SAW di Pondok Pesantren Darussalam. Ulun bismillah niat mau berangkat, masih berapa hari? 4 hari, ya Allah sudah kebayang mau berangkat. Imannya sehat, bagus tuh. Tuh kalau handphone baterai penuh, sinyal kuat. Ketemu temennya dia malam Ahad berangkat bareng ya, ayo. Itu bagus tuh, imannya lagi sehat. Kalau ada yang malam Ahad ada Maulid, Allah kemarin juga Maulid biasa-biasa aja, oh imannya nggak beres. Atau bahkan ada yang bilang Maulid, ngapain Maulid? Ente bolak-balik Maulid gini-gini aja, nggak berubah. Oh imannya sakit nih. Ini jangan-jangan penyakit nularin orang lain, bahaya, jangan dideketin. Iman ini bisa kita lihat. Makanya iman kita ini naik dan turun. Nah Rasulullah salah satunya ngajarin untuk iman kita bisa naik yang gampang apa? Jaddidu imanakum, perbaharui imanmu. Bagaimana ya Rasulullah nujaddid imanuna? Para sahabat bertanya, bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak kalimat la ilaha illallah. Makanya ulama-ulama, guru-guru besar, orang-orang yang hebat, kalimat la ilaha illallah nggak hitungan. Sudah kebiasaannya. Mereka ada yang sampai bacanya minimal 10.000, ada yang 15.000, ada yang 20.000, ada yang 100.000. Kita mikir 1.000, ya Allah banyak kali. 100 deh 100. Kalau mau istiqomah, alhamdulillah, Beb. Saya bisanya cuma sehari 10 kali, Beb. Bismillah jalanin. Kenapa? Ada orang mau berusaha, itu sudah mulia. Tadi disampaikan guru kita, wa man jahadu fina walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah sudah berjanji, barang siapa yang ingin dengan kemauannya, dengan semangatnya, dengan tekadnya menuju kepada jalan kami tunjukkan jalan untuk menuju kami. Dan itu jalan termudah yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk apa? Orang dunia, ya Allah, kok ulama-ulama hebat ya mereka seperti itu. Ulun pengen, ya Allah, ulun baru bisa 5 kali, bismillah, dirutinin, gak pernah ditinggal. Bahkan kalau ketinggalan merasa utang, ya Allah tadi pagi saya nggak baca, bayar langsung. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Sampai akhirnya sudah biasa 5 kali, dia akan tambah 10 kali. Biasa 10 kali, tambah 100 kali. Biasa 100 kali, tambah 1000 kali. Biasa 1000 kali, tambah sampai 10.000 kali. Nggak terasa, kenapa? Sudah menjadi kebiasaan. Paham kebiasaan? Ini kita tiap hari megang handphone berapa jam? Berapa jam megang handphone? Ada yang pernah ngitung? Bangun tidur yang dicari apa? Masya Allah, ini handphone kayaknya masuk surga juga nih kayaknya. Amin, handphone nanti nih. Telepon-teleponan, lantai 7 sama lantai 1, nggak bisa naik. Anda nggak boleh naik ke lantai 7, ente yang turun dong. Handphone kita seakan-akan jadi kehidupan kita, jadi ruh kita. Ruh kita padahal mati, nggak dikenalkan Allah, nggak diajak dekat sama Allah, nggak diajak cinta Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kasih kita yang mudah-mudah. Jaddidu imanakum. Kaifa nujaddid imanuna ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui iman kami? Aktsiru min qauli la ilaha. Perbanyak kalimat la ilaha illallah. Nah makanya orang-orang yang ahli dzikir, mereka tahu, mereka senang, bahagia, dimuliakan oleh Allah dzikir. Mulut yang biasanya ngomong gak karuan, yang kadang ngomong gak beres, kadang ngomong kotor, dimuliakan oleh Allah dengan dzikir. Yang Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana keadaan kami yang terbaik? Kau mati walisanaka
qalbak rabbun an dzikrillah. Kau tinggalkan dunia ini, lisanmu basah dengan zikrullah. Dan ini kebiasaan Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Yang kita peringati kelahirannya, yang kita peringati maulidnya, yang kita gembira dengan kelahirannya, yang kita bahagia dengan maulidnya, yang mana beliau hari-harinya selalu zikrullah. Kalau di dalam Maulid Ad-Dibai dikatakan beliau bukan lagi zikrullah, kalau lagi matanya buka tidur pun zikrullah. Qalbuhu la yaghfulu wa la yanam, walakin alal hikmah lidawami muraqib. Hatinya selalu khidmah kepada Allah, zikrullah, baik dalam keadaan terjaga ataupun dalam keadaan anak kita tidur kagak, zikir kagak. Akhirnya ya lebih baik tidur nggak zikir wajar, orang bangun nggak tidur kurang ajar. Makanya Nabi Muhammad nuntun kita untuk zikir. Contoh yang gampang, Nabi Muhammad memberikan kita sederhana, mudah, tapi kita tinggalkan. Kita kejar yang sulit, kita kejar yang sukar, saat kita dapat lalu lepas. Itu kebiasaan kita. Nabi Muhammad ngasih yang gampang. Contohnya apa? Bangun tidur Rasulullah zikrullah, alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama. Bib nggak hafal doanya Bib, kalimat alhamdulillah saja deh. Alhamdulillah mata saya masih bisa buka, alhamdulillah masih sehat, alhamdulillah masih bisa bangun, zikrullah. Pujian kepada Allah tujuannya zikrullah, ingat kepada Allah. Sehingga bangunnya enak, badan seger, sehat. Kenapa? Yang dia ingat Allah, yang memberikan afiah, yang memberikan sehat, yang memberikan rezeki. Bahkan Nabi Muhammad ngabarkan, kalau bangun tidur langsung ingat Allah, Allah tulis di dahinya calon orang kaya. Amin Allahumma. Enak apa kagak? Enak apa kagak? Pengen kaya apa kagak? Bangun tidur ingat Allah apa enggak? Sudah dijalanin? Loh, bingung kita nih. Nggak sulit, nggak sukar. Allah kasih yang gampang, Nabi Muhammad kasih yang gampang. Orang kalau bangun tidur ingat Allah, Allah tulis di dahinya calon orang kaya. Orang kaya ada dua. Orang kaya yang kelihatan dengan harta, ada orang yang kaya hatinya. Dan ini yang pertama yang harus kita miliki, kaya hati. Punyanya maaf, uangnya pas-pasan, tapi hatinya kaya, itu uang yang dimiliki berkah, benar-benar berkah. Kalau kadang orang kaya itu mikir banget, ini ntar anak kasih habis, ntar kurang, ntar ini, ntar waduh, ini nyumbang ini berat nih, ntar ini susah nyari duit, enak aja disumbang-sumbangin. Kaya tapi hatinya Tapi berapa banyak orang yang kelihatannya miskin, hatinya kaya, yang dipilih mana? Bingung dah. Yang hatinya kaya juga benar-benar jadi orang, amin Allahumma. Gampang tapi nggak dilakuin, ini yang jadi masalah. Mau gerak langsung Allah, kalau bangun tidur mau gerak itu langsung bismillah, nurunin kaki dari tempat tidur duduknya bismillah. Udah kebiasaan. Sehingga apa? Bukan masalah ini, ingat Rasulullah ingin selalu dan kita tahu Allah menyatakan di dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatma'innul. Dengan selalu ingat kepada Allah, ketahuilah dengan ingat kepada Allah hatimu tenang, hidup Anda akan tentram, hidup akan Anda nikmat. Dan ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu merupakan ilmu yang Rasulullah berikan kepada kita. Diberikan kita semua ilmu oleh Nabi Muhammad. Beliau berikan kepada kita ilmu menuju keridhaan Allah, ilmu menuju surga, ilmu untuk dapat dunia, ilmu untuk jadi orang yang mulia, untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang beruntung, orang yang selamat dari godaan syaitan, orang yang selamat dari hawa nafsu, orang yang tertipu dunia. Semuanya diberikan ilmunya oleh Nabi Muhammad. Ana madinatul ilmi, aku kotanya ilmu, wa aliyun babuha, dan Ali pintunya. Kotanya di Nabi Muhammad. Sehingga maaf, kalau ada orang berilmu nggak berhubungan dengan Nabi Muhammad, bukan ilmu. Karena kotanya ilmu Nabi berhubungan dengan Nabi Muhammad bagaimana Bib? Ya dilihatlah
Dia bagaimana hubungannya dengan Nabi Muhammad, dengan syariatnya Nabi Muhammad, dengan sunnahnya Nabi Muhammad, dengan adabnya Nabi Muhammad, dengan akhlaknya Nabi Muhammad, sehingga orang yang berilmu kelihatan ilmunya itu akan memberikan ketenangan, kebaikan, kenikmatan, kemuliaan, dan orang yang melihat pasti akan merasakan kenikmatan memandang wajah orang yang diberikan kemuliaan dan ilmu penghiasnya dengan adab dan akhlak. Ini termasuk para santri yang cari ilmu sebanyak-banyaknya. Kalian nanti akan merasakan keberkahan tempat ini setelah kalian pulang, baru nanti kehilangan. Maaf, saya juga pernah mondok. Sampai sekarang saya nyesel, kenapa nggak dari dulu mondok dan tinggal di pondok selamanya. Kenapa? Karena kenikmatan. Sudah di dalam surganya Allah, keluar dari pondok berjuang. Berjuang itu ketemu macam-macam. Belum nggak usah jauh-jauh, di rumahnya yang biasanya bangun subuh bareng-bareng sama teman-temannya, baca dzikir bareng-bareng, sholat subuh bareng-bareng. Di rumah bapaknya tidur, ibunya, kakaknya, adiknya mau subuh akhirnya tiduran lagi. Bapak tidur, ibu tidur, tidur lagi deh. Mataharinya nongol, ya Allah terlambat saya nggak subuhan. Malaikat bilang, yang salah ente, harusnya dibangunin semua biar sama-sama merasakan kenikmatan pondok. Habis maghrib biasanya ngaji, ini sekarang habis maghrib kalau sudah di rumah TV yang nyala. Bener? Banyak seperti itu. Jual TV-nya, jual. Makanya ilmu itu akan bermanfaat kalau diamalkan yang pertama bukan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri. Oh, saya kalau di pondok begini, pulang ke rumah dibawa. Nah, para orang tua, maaf orang tua, para wali santri harus dukung anaknya. Jangan sampai sudah pulang ke rumah terus anaknya bingung. Pak, kalau di pondok biasanya ada ngaji. Ya udah ngaji. Tuntun, kalau perlu bapaknya nemenin, ibunya nemenin. Biar apa? Anak itu seneng, ada semangat. Belum nanti ketemu masyarakat yang lebih macam-macam lagi. Belum lagi yang ketemu pencuri-pencuri, perampok iman, perampok akidah, dan perampok-perampok yang lain yang ingin merusak kehidupan umat Ini zaman kita maaf zaman yang lebih bahaya dibanding zaman-zaman yang lain. Zaman yang dahsyat cobaannya. Kalau enggak makin membuat hubungan yang erat dengan Nabi, takutnya kita pun hilang. Makanya ini majelis Maulid Nabi, majelis untuk kita memperkuat hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Dibukakan semua sama Nabi. Diberikan ajaran-ajaran yang mudah, ajaran-ajaran yang gampang, ajaran-ajaran yang kalau sudah dijalankan nanti yang enggak ada namanya yang sulit, enggak ada, yang sukar enggak ada. Kenapa? Sudah terbiasa. Contohnya maaf, orang yang kalau masuk rumah nggak pernah salam, dikasih tahu suruh salam, susah. Kadang di depan pintunya ditulisi, masuk rumah ucapkan salam, dia baca, masuk rumah ucapkan salam, salamnya kagak. Dia baca tulisannya, masuk rumah ucapkan salam, masuk rumah ucapkan salam. Salamnya nggak ada. Padahal mudah, sangat mudah. Cuma assalamualaikum nggak pernah diucapin. Dari mana rumahnya akan nikmat? Rumahnya bakal nikmat dari mana? Maaf, rumah nikmat bukan fasilitas. Rumah nikmat kalau dihidupkan ajarannya Nabi Muhammad, sudah itu aja. Yang manusia pernah mengucapkan baiti jannati, rumahku surgaku, Nabi Muhammad. Karena rumahnya dihidupkan dengan ajaran Allah, perintah Allah, kenikmatan. Padahal maaf rumah Nabi, ya Allah, kecil, ukurannya nggak sebesar ini. Mungkin 2 kali 3 nggak sampai, satu ruangan untuk satu keluarga beliau. Nggak sampai 2 meter. Kalau mau tidur baru gelar permadani, alasnya tanah. Kita alhamdulillah, alhamdulillah nggak. Tapi kok nggak ada Nabi Muhammad di rumah kita, rugi kita. Hidupkan Nabi Muhammad. Biasakan. Yang gampang, bawa pulang Nabi. Tanamkan Nabi di hati kita. Hidupkan ajaran Nabi.
Semua yang kita dapatkan dari guru bawa pulang. Biasakan di rumah kita, sehingga apa? Lama-lama kita otomatis masuk rumah, assalamualaikum. Bahkan nanti banyak, saya punya teman kadang lupa, emang kebiasaan. Masuk rumah makan dia ngomong, assalamualaikum. Rumah makan, nggak apa-apa salam. Biar saya makan tenang, nggak setan nggak ikut. Oh, bagus. Kalau yang punya rumah makan Islam juga kan nyaut, waalaikum. Dan ini sudah kebiasaan ajaran Nabi Muhammad. Orang Islam bertemu, dia bertemu saudaranya, mengucapkan salam, malaikat berkerumun, langsung menurunkan rahmat dari Allah. Dosanya diampuni sama Allah. Kalau orang dikerumuni rahmat, dosanya diampuni sama Allah, doanya mustajab kagak? Mustajab kagak? Orang tuh ngangkat tangan doanya mustajab. Ini kadang kita doa ini ngangkat kagak? Mau ditarik ke atas nih berat nih, malaikat udah mau bawa nih, kok doanya orang nih berat banget. Oh ternyata nggak ada modalnya, ini orang nggak punya modal untuk diangkat. Artinya apa? Tidak membiasakan kebaikan-kebaikan ajaran Nabi Muhammad. Ikhwani rahimakumullah. Majelis Maulid Nabi adalah majelis kita bergembira dengan Nabi, berbahagia dengan Nabi. Ini rahmat terbesar dari Allah, rahmat yang paling agung dari Allah untuk kita, bahkan seluruh alam semesta. Dan tidak ada kebahagiaan yang abadi kecuali nanti bersama Nabi. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Salah seorang sahabat Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang mendapatkan julukan At-Tayyar, yang bisa terbang nanti di surga. Satu sahabat yang istimewa, punya sayap, dia bisa terbang kemanapun di surga dia mau. Dan ini dikabarkan oleh Nabi Muhammad. Beliau meninggal di dalam perang Mu'tah kalau nggak salah, insya Allah. Ya, perang Mu'tah dalam sirah. Beliau meninggal, di tubuhnya itu ada 70 tusukan, baik itu panah, tombak dan lain-lain. 70 depan semua, nggak ada yang belakang. Berarti kalau belakang dia lari ke belakang, atau diantem dari belakang. Ini lari ke depan terus, nggak pernah mundur. Bawa bendera, tangannya terpotong dua-duanya. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini jihad zaman Nabi. Kalau jihad zaman sekarang kita ribut-ribut terus, bingung. Jihad yang penting sekarang kita lawan hawa nafsu. Jihad yang sekarang penting hidupkan ajaran Nabi. Jihad yang sekarang penting hidupkan akhlaknya Nabi. Kalau nanti sudah ketemu seorang guru yang mengarahkan kita, yang membimbing kita, insya Allah kita nggak akan keliru. Banyak ulama-ulama kita yang baik, habaib-habaib kita yang baik, yang sedang berjuang, semoga dijaga sama Allah, dilindungi sama Allah, dan perjuangannya menghasilkan hasil yang terbaik buat kita semua. Amin Allahumma. Sayyidina Ja'far At-Tayyar tangannya terpotong, mati, meninggal, mati syahid. Ruhnya mau dibawa langsung dihadapkan kepada Allah untuk ditempatkan di dalam surga oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Minta izin, saya nggak mau langsung, saya mau ke Madinah dulu. Mu'tah sama Madinah itu jaraknya ribuan kilo. Ke Madinah dulu, tuh ruh minta izin mau ketemu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sedang duduk-duduk dengan sahabat, tahu-tahu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bingung, Nabi Muhammad ngobrol dengan siapa nih? Bukan, insyaallah Allah yatikum. Didoakan sama Nabi, senyum Nabi Muhammad. Sahabat nanya, siapa ya Rasulullah? Ini Ja'far At-Tayyar datang menghadap kepada saya, rindu kepada saya. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Rindu siapa? Rindunya siapa? Rindunya siapa? Padahal mau dibawa kemana? Surga. Yang kita saat ini kepingin surga, mau dibawa ke surga, nggak mau langsung, ketemu dulu Nabi Muhammad. Cinta yang benar dengan Nabi. Waalaikumsalam. Setelah ketemu Nabi, masuk ke dalam surganya Allah. Allah. Cinta yang hebat daripada para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan ulama-ulama kita masih banyak yang seperti itu, yang mengikuti perjalanan sahabat dalam cintanya kepada Nabi Muhammad. Nah, kita harus seperti itu. Nah, kita tunjukkan dengan yang maaf-maaf, pelan-pelan kita mampu. Alhamdulillah, termasuk apa? Hadirnya kita di majelis ini, termasuk semoga dia catat kita cinta Nabi. Kita rindu Nabi. Kita ingin dekat dengan Nabi. Diakui umat Nabi. Dan mendapatkan cinta Nabi. Dan dimuliakan berjumpa dengan Nabi. Melihat wajah Nabi.
mendapatkan senyum Nabi, mencium bau harum Nabi, mencium tangan Nabi, mendapatkan senyum Nabi ya Allah, melihat wajah Nabi yang mulia ya Allah, untuk bertemu dengan Nabi Muhammad ya Allah, melihat wajah yang agung dari Nabi Muhammad ya Allah. Yang kami dengarkan qasidahnya saat ini ada yang menyebut Qamarun, wajah beliau bagaikan bulan purnama, bahkan lebih indah dari bulan purnama. Ya Allah, sebagaimana Engkau hadirkan kami di tempat ini, muliakan kami untuk mendapatkan ampunan-Mu ya Allah, mendapatkan rahmat-Mu ya Allah, mendapatkan ridha-Mu ya Allah, mendapatkan kebaikan-Mu ya Allah, mendapatkan kemuliaan bersama Nabi Muhammad. Ya Allah, jaga dan lindungi kami dalam menjalankan ajaran Nabi Muhammad, jaga dan lindungi kami dalam berpegangan dengan syariat Nabi Muhammad, jaga dan lindungi kami dalam menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, jaga dan lindungi kami dalam menjalankan akhlaknya Nabi Muhammad. Ya Allah, bimbing kami dengan hidayah-Mu, taufik-Mu dalam mengikuti ajaran Nabi Muhammad, dan muliakan kami berjumpa dengan Nabi Muhammad ya Allah, melihat wajah yang mulia dari Nabi Muhammad, mendapatkan senyum dari Nabi Muhammad, melihat walaupun di dalam mimpi ya Allah, sampai Engkau pertemukan kami bersama di dalam surga ya Allah, di bawah benderanya Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah berkah majelis ini membuat kami gembira dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat, bersenang-senang dunia dan akhirat, mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikan kami dan semua yang hadir serta keluarga kami semua minas salihin wa salihat, tayyibin wa tayyibat, alimin wal alimat, abidin wal abidat. Ya Allah, jadikan kami daripada umatnya Nabi Muhammad yang diakui sebagai umat Nabi Muhammad, yang mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah majlis ini menarik rahmat-Mu ya Allah, mendatangkan rahmat-Mu ya Allah, menjadi dengan rahmat-Mu ya Allah, sehingga dengan rahmat-Mu Kau angkat semua bala, Kau yang mulia dunia dan akhirat, yang mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat, dan angkat virus semua virus corona ya Allah. Kembalikan kehidupan kami dalam kehidupan yang normal, tapi dengan iman yang bertambah, dengan Islam yang bertambah, dengan taat yang bertambah, dengan takwa yang bertambah, dengan ilmu yang bertambah. Ya Allah, kami mohon untuk orang tua-tua kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, yang mereka sudah meninggalkan alam ini ya Allah, yang mereka sudah meninggalkan dunia ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah, ampuni kesalahan mereka ya Allah. Jadikanlah kuburan mereka taman surga-Mu. Jangan Kau siksa mereka ya Allah, jangan Kau adab mereka ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup, orang tua kami yang masih hidup, orang tua kami yang masih hidup, dan guru-guru kami yang masih hidup, panjangkan umur mereka ya Allah, dalam keadaan sehat afiah ya Allah. Murahkan rezekinya ya Allah, yang zahir dan batin ya Allah. Tentramkan hatinya ya Allah, bahagiakan hidupnya ya Allah, muliakan hidupnya ya Allah, dan izinkan kami menjadi anak yang berbakti ya Allah, sehingga Kau jadikan kami mulia dengan berkah orang tua kami, dengan berkah guru-guru kami, dan sehingga mereka pun menjadi orang-orang yang Kau muliakan dunia dan akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil mi wal ali wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Dan bersama-sama kita memperbarui iman kita kepada Allah dengan kalimat tauhid. Bersama-sama ikuti saya. Afdhalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين بالقبول تمام كل سؤال معمول صلاة شام ظاهر باطن في عافية وسلامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم الفاتحة. Amin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikianlah ceramah agama yang disampaikan oleh Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Jupri. Mudah-mudahan ini menjadi penguat iman kita dan menambah cinta kita pada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian akhirnya kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk penutup doa ini kami mintakan kepada yang mulia Kiai Haji Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sihhatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa shahadatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan indal hisab وأمانا من العذاب ونسيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.